Amin, amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya kan, kita perlu firman Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan. Tahukah saudara, setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus katakan engkau memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi orang yang tinggal di dalam firman, maka setiap hari hidupnya dibersihkan, setiap hari hidupnya dimurnikan. Sehingga semakin hari kita semakin mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kita, karena firman Allah adalah kebenaran itu. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, mari ambil Alkitab kita bersama-sama. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemarin saya sudah bagikan Keluaran pasal yang ke-32 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudaraku. Dan Bapak Ibu yang kemarin tidak mengikuti, Bapak Ibu bisa melihat di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana saya sudah bagikan baik renungan singkat yang setiap pagi kita sharing dalam doa pagi online ini, ataupun setiap hari renungan yang saya bagikan melalui program Bible and Coffee. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu untuk tetap terus tinggal dalam kebenaran firman ya. Hari ini saya bagikan dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita lihat di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, ini perkataan firman Tuhan yang diucapkan ketika pertama kali Tuhan mengatakan bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sebagai bangsa yang keras kepala, sebagai bangsa yang susah diatur, ya, tegar tengkuk. Ayat 10 kita lanjutkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel mendirikan atau membuat patung lembu emas, maka Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk suruh turun. Lihat umatmu, kata Tuhan, umat yang kamu pimpin keluar dari Mesir itu telah berlaku menyimpang. Turunlah, sebab mereka adalah apa? Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur, bangsa yang keras kepala, kepala batu. Sehingga akhirnya karena Tuhan bilang bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, akhirnya Tuhan murka.
Makanya kalau kita lihat 9 dan ayat 10, karena bangsa ini tegar tengkuk, maka aku akan menimpakan murkaku kepada mereka. Akhirnya Musa coba untuk ngomong sama Tuhan, menyampaikan sesuatu, mengingatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya di ayat yang ke-14 Alkitab mencatat, maka Tuhan melunak hatinya. Tuhan kembali menyesal akan melakukan hal tersebut. Tahukah saudara, seringkali kita menjadi orang-orang yang tegar tengkuk. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, sehingga kita orang percaya, kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena bangsa Israel adalah gambaran setiap kita. Ketika mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir, mereka masuk dalam janji Tuhan dan akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya. Seperti itulah kita diselamatkan. Kita dikeluarkan, kita dilepaskan dari ikatan sebagai budak dosa. Dibawa kita, dipimpinnya kita masuk dalam rencana Tuhan. Tapi seringkali dalam perjalanan kita ini, orang-orang yang kita bilang kita sudah diselamatkan, ternyata kita terkadang suka sama, saudaraku, seperti bangsa Israel, tegar tengkuk, ya kan? Nah, ini yang saya mau bagikan agar kita menyadari, jangan sampai sebagai orang percaya kita dilihat Tuhan sebagai orang yang tegar tengkuk. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya nggak boleh tegar tengkuk. Nah, kapan kita dapat dikatakan sebagai orang yang tegar tengkuk? Saya pelajari ada 3 hal di sini, saudara. Apa itu, atau kapan kita umat Tuhan dapat dikatakan umat yang tegar tengkuk, ya? Yang pertama, kita dapat dikatakan menjadi pribadi yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan ketika, yang pertama, ketika kita tidak lagi mau hidup diatur oleh Tuhan. Ketika kita tidak lagi mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Sama, bangsa Israel udah gak mau lagi diatur oleh Tuhan, sehingga mereka membuat Allah mereka sendiri dari patung tuangan, saudaraku. Yang seharusnya kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita sudah dibeli, kita sudah ditebus menjadi hambanya, maka hidup kita harus diatur oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh susah diatur. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh susah diatur oleh Tuhan. Kenapa sih Tuhan perlu mengatur saudara dan saya? Karena Tuhan mau membawa kita masuk dalam rencananya yang besar. Untuk kita masuk dalam rencana yang besar, kita harus mau diatur, saudaraku. Loh, kenapa Tuhan nggak paksa saya aja? Nggak bisa. Kita diberikan kehendak bebas. Kita dikasih free will. Kita tidak diciptakan sebagai sebuah robot. Itu sebabnya kita memutuskan untuk hidup mau diatur, saudaraku, ya. Coba lihat dalam Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 17 dan ayat 18. Galatia 5 ayat 17 dan 18, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Galatia, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, berarti kita bisa memberikan diri kita untuk dipimpin oleh roh, atau kita mengeraskan hati kita dan tidak mau dipimpin oleh roh. Makanya Alkitab katakan memberi diri. Secara sadar saya memberikan diri saya untuk dipimpin oleh roh Allah. Berarti ada orang-orang yang memang tidak mau memberi diri untuk dipimpin roh Allah. Sekalipun dia ngaku orang Kristen, dia gak mau memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Dia memberi diri dipimpin oleh keegoannya. Dia memberi diri dipimpin oleh hawa nafsunya. Dia memberi diri dipimpin terkadang oleh roh jahat untuk memakai pekerjaannya si jahat, saudaraku. Karena itu kita harus memberi diri secara sadar. Kita memberi diri kepada siapa?
Yesus sudah mati di salib buat dosa-dosa kita. Berarti kita sudah dibeli. Berarti hidup kita milik Kristus. Rasul Paulus bilang, hidup yang kuhidupi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sama-sama bilang sama saya harus memberi diri saya kepada Tuhan. Saudara tahukah bahwa Tuhan rindu untuk kita dibawa masuk dalam seluruh rencananya? Tetapi itu hanya terjadi ketika kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mengeraskan hati kita, kita memberontak, kita tidak mau hidup dalam pimpinannya, maka engkau akan lari sendiri, saudara. Tuhan udah menyiapkan, ayo di persimpangan ini kamu ke kiri. Tetapi karena kita ngotot untuk tidak memberi diri, maka kita memilih ke kanan. Kata kita lihat, ke kanan enak kok. Ke kanan banyak ini kok, banyak hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan bilang, enggak nak, kamu harus diproses dulu ke sebelah kiri. Karena itu engkau harus hidup dipimpin dan memberi dirimu. Tapi sebelah kanan ini lebih enak loh Tuhan. Saudara tahukah, terkadang jalan salib harus kita lewati, jalan pikul salib harus kita jalani. Tetapi karena kita lihat dan kita memilih zona nyaman, akhirnya kita tidak mau memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Pastikan hari ini jangan menjadi pribadi-pribadi yang tegar tengkuk. Kapan kita dapat dikatakan tegar tengkuk? Ketika kita tidak mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Yosua pasalnya yang pertama, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Tuhan ingatkan kepada Yosua, saudaraku. Apa yang diingatkan Tuhan kepada Yosua? Jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-7, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Coba kita lihat sama-sama. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hambaku Musa. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan gak mau kita menghadapi jalan-jalan yang gak baik gitu loh. Karena kerinduan Tuhan, ayo aku udah memimpinmu. Makanya bangsa Israel dipimpin Tuhan melewati padang gurun itu dengan tiang awan dan tiang api. Untuk apa? Karena bangsa Israel tidak tahu jalan. Dia perlu dipimpin, dia perlu dituntun. Betul, terkadang Tuhan memimpin mereka ke tempat-tempat yang sulit. Betul, terkadang Tuhan pimpin mereka ke tempat-tempat yang sukar. Tetapi selama ada tiang awan dan tiang api, selama ada pribadi Tuhan di sana, maka mereka melewati setiap pergumulan. Mereka melewati setiap masalah. Tahukah saudara, terkadang Tuhan memimpin kita masuk dalam setiap kesulitan. Untuk apa? Untuk memurnikan hati kita. Terkadang Tuhan memimpin kita untuk membawa kita masuk dalam kesusahan. Untuk apa? Untuk memuatkan hidup kita. Jadi jangan alergi dengan kesulitan. Jangan alergi dengan kesusahan. Jangan alergi dengan kalau Tuhan izinkan memang hal itu kita alami dalam kehidupan kita. Kita lewati. Selama kita mau hidup dipimpin, diatur oleh Tuhan. Ya, jadi yang pertama, kapan kita dapat dikatakan menjadi pribadi yang tegar tengkuk? Yang pertama, ketika kita tidak mau hidup diatur oleh Tuhan. Yang kedua, kapan kita dapat dikatakan menjadi pribadi yang tegar tengkuk? Ketika kita sudah melihat banyak pertolongan Tuhan, namun tetap mengeraskan hati, namun tetap tidak percaya. Bangsa Israel bukan sedikit melihat pembebasan yang Tuhan buat dengan mata kepala mereka, saudaraku. Mulai dari di tanah Mesir, 10 tulah mereka lihat. Keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan melewati Laut Teberau dengan tanah kering. Kanan kiri mereka tembok air. Kurang apa, saudaraku? Mereka makan dan minum di padang gurun dari pemeliharaan Tuhan. Tetapi mereka masih saja mengeraskan hati mereka untuk tidak percaya. Akhirnya mereka mendirikan, membangun, membuat patung lembu emas ini. Oleh karena apa? Karena mereka tegar tengkuk.
Mereka sudah melihat banyak pertolongan Tuhan tetapi tidak percaya. Saudaraku, jangan sampai kita sudah punya pengalaman banyak dengan Tuhan, melihat satu persatu doa-doa kita dijawab, melihat pertolongan Tuhan satu persatu membela perkara kehidupan kita, tetapi kita masih keras hati kita, tetapi kita masih tidak mau percaya akan jalan-jalan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kita diluputkan, bagaimana kita disertai, bagaimana kita dipelihara, kita sudah lihat. Dan ada banyak dari kita punya pengalaman seperti ini. Tapi izinkan saya pagi hari juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah punya pengalaman seperti ini, jangan engkau menjadi orang-orang yang tegar tengkuk. Ketika kita sudah melihat banyak pertolongan Tuhan, namun kita tetap tidak percaya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Lukas 24 ayat 25, Tuhan Yesus pernah menegur kedua muridnya yang tidak percaya akan kebangkitannya dalam perjalanan sebuah kota nama Emmaus, ya. Ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Gak percaya, padahal Yesus sudah sampaikan hal tersebut. Kepada murid-muridnya disampaikan, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi mereka malah terpecah-pecah karena Yesus mati. Yesus menegur mereka, betapa lambannya engkau orang bodoh. Engkau tidak mengerti, engkau tidak percaya bahwa apa yang dikatakan segala sesuatu tentang Mesias, ya. Jadi yang kedua saya pelajari, kapan kita menjadi orang-orang yang pribadi yang tegar tengkuk. Ketika kita sudah melihat banyak pertolongan Tuhan namun tetap tidak percaya. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Tapi izinkan saya kembali mengingatkan, kemarin Tuhan sudah tolong kita. Kemarin Tuhan sudah luputkan kita. Harusnya kita tetap percaya dong hari ini dan hari-hari ke depan. Tuhan pasti tolong saya kok. Tuhan pernah menyembuhkan sakit penyakit saya. Kita punya pengalaman hal seperti itu. Dan kita percaya Yesus kita tetap sama, tidak berubah. Selama kita hidup mau diatur, selama kita mau percaya, maka mujizat masih terjadi. Yang ketiga, yang terakhir, kapan kita dapat dikatakan menjadi pribadi yang tegar tengkuk? Yang pertama, kita menjadi pribadi yang tegar tengkuk ketika kita tidak mau hidup diatur oleh Tuhan. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang tegar tengkuk ketika kita sudah banyak melihat pertolongan Tuhan, namun hati kita tetap tidak percaya. Sehingga akhirnya kita mengambil jalan pintas, kita nggak mau dibentuk, kita nggak mau diproses, kita mengandalkan manusia. Engkau tidak percaya namanya itu. Karena kalau engkau percaya, engkau akan berdiam diri di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, kapan kita dapat dikatakan menjadi pribadi yang tegar tengkuk? Kita menjadi pribadi yang tegar tengkuk ketika kita tidak lagi hidup menjaga hati. Di dalam Ulangan pasal 10, di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-15 dan 16. Ulangan pasal 10 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan bilang begini saudara. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Sehingga Tuhan mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Orang yang tidak menyunat hatinya akan tegar tengkuk, akan keras kepala, akan susah diatur, akan kepala batu. Kenapa? Karena hatinya masih keras. Jangan sampai kita sudah ikut Tuhan namun hati kita masih keras. Kapan hati kita keras? Ketika kita dengar firman tapi tidak melakukannya. Kapan hati kita keras? Ketika kita masih menyimpan benci, menyimpan dendam kepada sesama kita. Kapan hati kita keras? Ketika kita tahu kita disuruh mengampuni tapi kita tidak mau melepaskan pengampunan. Itu engkau keras, itu engkau bebal, itu engkau tegar tengkuk namanya. Sunat hati. Sama-sama bilang sama saya, hati saya harus disunat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Hati yang sudah dijamah oleh Roh Kudus
adalah hati yang mau mengerti akan segala sesuatu dalam kebenaran firman. Hati yang sudah disentuh oleh Roh Kudus adalah hati yang mudah melepaskan pengampunan. Hati yang sudah dijamah oleh Allah adalah hati yang tidak menyimpan iri hati, benci, dendam, kecewa, kepahitan. No. Itu bisa memungkinkan terjadi di depan kita, tetapi kita tidak lagi menyimpan di hati kita. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Itu bisa terjadi di hadapan kita. Ada orang-orang yang membuat hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita udah mengerti kebenaran. Kita tidak mau menyimpan sesuatu yang kotor di hati kita. Karena ketika itu kita simpan di hati kita, maka itu pun yang akan terpancar keluar dari hidup kita. Itu sebabnya pastikan hati kita selalu dijaga. Sunat hatimu, potong hatimu. Tahukah saudara bahwa sunat dalam perjanjian lama adalah sebuah tanda kepemilikan? Ya, sunat adalah sebuah tanda kepemilikan. Itu perjanjian dengan Abraham, dengan Allah. Dan ketika hatimu disunat, itu tandanya hatimu adalah milik Tuhan. Ketika engkau menyunat hatimu, maka saat itu membuktikan bahwa hatimu adalah milik Tuhan. Kapan kita bisa mengatakan hati saya milik Tuhan? Ketika engkau hanya menyimpan apa yang baik dalam hatimu. Ketika engkau tidak lagi menyimpan luka, menyimpan kecewa, menyimpan kepahitan dalam hatimu. Karena hatimu milik Tuhan, bukan milik si jahat. Biar hanya apa yang baik yang kau taruh di hatimu. Biar apa yang hanya yang memuliakan nama Tuhan yang kau taruh di hatimu. Amin. Sama-sama ketik di kolom komentar, hati saya milik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hati saya milik Tuhan. Kalau hatimu milik Tuhan, biarlah Tuhan yang kau isi dalam hatimu. Kalau hatimu milik Tuhan, biarlah Tuhan yang memerintah dalam hatimu. Sehingga dengan demikian, kita tidak dikatakan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang tegar tengkuk. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama, bersatu hati, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup kami, yang menguatkan dan membersihkan hati kami. Hari ini kami diingatkan, kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang tegar tengkuk, yang gak bisa diatur oleh Tuhan. Kami gak mau jadi pribadi-pribadi yang tegar tengkuk, yang ketika kami sudah melihat banyak pertolongan dari Tuhan, namun kami tetap terus mengeraskan hati kami, tidak mau percaya akan segala yang baik, akan segala janji-janji Tuhan. Kami tidak mau menegarkan hati kami ya Tuhan. Kami tidak mau membiarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang tegar tengkuk. Karena itu kami mau menyunat hati kami sebagai bentuk bahwa hati kami milik kepunyaan Tuhan. Di mana hati kami berada, biarlah Tuhan tetap memerintah dalam hati kami. Biarlah Tuhan tetap memerintah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman termaterai dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mudah diatur. Karena kami tahu Tuhan membawa kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang besar. Tuhan membawa kami masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang mulia. Betul, terkadang kami mengerti Tuhan membawa dan menuntun kami masuk ke dalam kesukaran, masuk ke dalam kesulitan, masuk dalam padang gurun. Tetapi kami tahu selama kami memberi diri kami untuk dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Tuhan, maka Engkau tetap menjadi Allah yang memegang tangan kami dan membuat kami dapat mengatasi setiap masalah, dapat memampukan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas kami ya Tuhan. Kami rindu untuk tetap terus memiliki hidup yang tetap terus melekat, percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kami selalu memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan terlihat setiap hati umat-Mu pagi hari ini, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hati kami mau jaga untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Sebagai tanda hati ini milik Tuhan, biarlah kami menyimpan apa yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat.
Hamba membawa setiap pergumulan mereka. Karena hamba percaya selama kami mau hidup diatur oleh Tuhan, masalah apapun, pergumulan apapun, badai hidup apapun, kami akan lihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan rumah tangga, keluarga dari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, biarlah mereka hidup saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga kasih akan manusia, kasih akan Allah tetap ada dalam kehidupan umat-Mu. Mereka yang hari-hari ini sedang digoncang dalam rumah tangga mereka, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus, Engkau memulihkan. Sebab kami percaya apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Engkaulah yang memegang rumah tangga kami. Engkau menjaga dan meluputkan setiap rumah tangga kami daripada setiap goncangan. Karena kami tahu selama kami melekat kepada Allah, maka goncangan apapun kami tidak akan goyah, karena ada tangan kuat yang memegang kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan. Berkati setiap usaha mereka Allah, pekerjaan mereka, studi mereka, bisnis mereka. Hamba berdoa diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka dibuat berbeda. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah mencari Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah dan mencari Tuhan. Engkau Allah yang membuat perbedaan bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kesehatan mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan, kami satukan hati kami. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan kami. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, itu yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus, sehingga pagi hari ini tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sakit hari ini perkatakan, aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Engkau yang sakit hari ini perkatakan, aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terjadi sesuai dengan iman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap keluarga, pasangan suami istri yang mungkin hari-hari ini berdoa agar kiranya Allah menganugerahkan keturunan ilahi bagi mereka. Itu sebabnya mereka di rumah mereka, hamba di tempat ini, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Diberkatilah buah kandungan mereka, dibukakan rahim mereka dalam nama Yesus, sehingga dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi. Diberkatilah kesehatan reproduksi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terberkatilah engkau rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung bersama-sama dalam doa pagi online. Allah memberkati setiap orang-orang muda yang ada, sehingga dalam masa muda mereka mengandalkan Tuhan. Dalam masa muda mereka mencari Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang berperkara di masa muda mereka. Mereka akan melihat campur tangan Tuhan yang memimpin masa muda mereka masuk dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Orang-orang muda dengar baik, hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memimpin hidupmu masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Allah berdoa mengucapkan berkat orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi, maupun ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa Allah dinyatakan bagi mereka, sehingga masa muda mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka lihat kemuliaan Allah yang membawa mereka masuk dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Tuhan, jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk. Bahkan jadikan mereka anak-anak terang, anak-anak garam. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, sehingga masa muda mereka menjadi masa muda yang memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan lihat kerinduan mereka. Hamba berdoa biar mereka tidak salah melangkah. Tuntun mereka dalam seluruh jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan saja. Sehingga kalau hari-hari ini mereka sedang menjalin hubungan dengan pasangan hidup yang
menurut mereka baik tapi tidak berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan halaukan, Tuhan jauhkan daripada setiap mereka. Sehingga biar rencana dan kegenapan Engkau saja yang terjadi dalam hidup orang-orang muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara mereka juga yang sedang berdoa mencari pekerjaan, Tuhan campur tangan. Tuhan Yesus tolong buka jalan bagi kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan, lowongan-lowongan kerja, tempat di mana Tuhan menitipkan anak-anak Tuhan di tempat-tempat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Pada akhirnya kami satukan hati kami berdoa, menyerahkan kota kami, kota di mana kami tinggal. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, diberkatilah kota kami, diberkatilah ekonomi perkotaan kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin kota kami. Kalau ada di kota-kota kami ada oknum-oknum intoleran, ada oknum-oknum radikalisme, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah di kota kami, hari ini kami satukan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus jamah setiap oknum-oknum tersebut. Kami percaya kekuatan kami adalah di doa. Ketika kami berdoa maka Tuhan berperkara bagi kami. Ketika kami berdoa maka mujizat terjadi. Itu sebabnya kami lepaskan pengampunan bagi oknum-oknum tersebut. Dan biarlah kasih Allah melawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lihat kuasa Allah dinyatakan. Sehingga kami umat Tuhan, gereja Tuhan dapat bertumbuh. Kami umat Tuhan, gereja Tuhan dapat menjadi berkat. Bersaksi memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Indonesia. Indonesia maju, Indonesia bertumbuh, Indonesia diberkati. Ekonominya bertumbuh, ekonominya diberkati. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami yang memimpin bangsa ini Tuhan tolong. Mampukan mereka dengan hikmat kebijaksanaan, terlebih takut akan Tuhan dalam mereka mengambil keputusan. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada Tuhan. Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami ucapkan berkat. Biarlah Tuhan tuntun mereka dengan hikmat Tuhan. Sehingga kasih Tuhan melawat setiap mereka. Mereka bekerja dengan giat, mereka bekerja dengan tulus. Dan mereka lihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di Indonesia. Mereka yang tinggal di luar-luar negeri, hamba pun berdoa bagi mereka. Tuhan memberkati. Sehingga negara di mana mereka tinggal, bangsa di mana mereka tinggal diberkati juga oleh Tuhan. Mereka tinggal di luar-luar negeri diberkati Tuhan, menjadi terang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami rindu untuk dipakai Tuhan menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Sebab ladang telah menguning, tetapi penuai sedikit. Kami rindu Tuhan untuk menjadi penuai di akhir zaman ini. Pakai setiap kami, perlengkapi setiap kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Mungkin ada jiwa-jiwa yang dari keluarga kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Mungkin ada kerabat keluarga kami yang belum mengenal Yesus, ataupun mereka sedang hidup jauh dari Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan terang, dengan cahaya yang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami pagi hari ini kami mau memberi hidup kami dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami dibawa Tuhan masuk dalam seluruh ketetapan dan jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini dibuat tangan Tuhan berhasil. Berkat kasih setia Tuhan, berkat kemurahan Tuhan turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang mau diatur oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan tetaplah hidup dalam kasih dan hati yang hidup takut akan Tuhan. Maka kita percaya kita akan dibawa Tuhan masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Ya, kita kembali ketemu besok pagi saudaraku jam 4.30
waktu Indonesia bagian Barat melalui platform TikTok, melalui platform Instagram, melalui platform Zoom dan Facebook tentunya. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya ajak agar setiap kita bisa juga turut diberkati setiap hari melalui renungan-renungan singkat yang saya bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana, sehingga kita anak-anak Tuhan tetap terus ditanam dalam kebenaran firman Tuhan, dikuatkan dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kita tetap terus bisa menghadapi badai kehidupan kita. Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.